rantai kemiskinan. Sehingga Bapak Ibu 4,2 juta itu yang anak yang tidak sekolah itu tetap menjadi isu yang tidak bisa kita abaikan. Nah, berangkat dari fakta itulah maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ingin mengatasi dua hal ini sekaligus. Satu, peningkatan mutu pada saat yang bersamaan, tetapi juga kesempatan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan itu juga harus kita seriusi. Nah, di slide berikutnya, maka kemudian coba diidentifikasi kira-kira isu strategisnya apa nih yang terkait dengan pendidikan. Maka kemudian kita temukanlah ada yang terkait dengan layanan pendidikan. Tadi bagaimana anak-anak yang tidak sekolah itu, lalu kualitas ini tetap ya asesmen nasional tahun ini juga sudah diterbitkan dan mengalami peningkatan. Tapi capaian skor PISA juga tetap harus diperjuangkan. Lalu persoalan guru ini tidak hanya persoalan kesejahteraan dengan sertifikasi pendidiknya, tapi di sejumlah daerah ini distribusi guru yang lebih merata itu juga menjadi penting. Sehingga kemudian rekrutmen P3K ini masih terus didorong, mudah-mudahan sebentar lagi akan diumumkan ini bisa menutup kekurangan guru kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita bicara secara nasional, ternyata persoalan kualifikasi juga masih ada. Ya. 200.000 guru dari 3 juta itu kualifikasinya belum S1. Padahal undang-undangnya bicara minimum itu harus S1. Nah, lalu persoalan kemampuan kerja, dan yang utama ini juga masih sering jadi problem adalah persoalan karakter, ya. Kekerasan, bullying itu masih banyak terjadi di pendidikan kita. Nah, dari sekian banyak isu itulah maka kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di slide berikutnya mencoba ingin menjawab tantangan pendidikan itu dengan 6 pendekatan. Yang pertama persoalan tata kelola, kemudian pembiayaan, lalu transisi demografi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dikaitkan dengan visi nasional, memang ini tidak mungkin ya bisa kita selesaikan dengan waktu yang singkat gitu ya, mau 5 tahun, 10 tahun itu ya kalau kita tidak bekerja dengan keras ya akan lebih lama lagi gitu. Sehingga memang ini tuntutannya butuh kolaborasi bersama, dan 2045 seharusnya ada masa indah buat kita. Itu yang sering disebut dengan Indonesia Emas 2045. Kenapa 2045 itu menjadi penting? Karena pada saat itulah 70% penduduk Indonesia itu isinya orang-orang produktif, orang-orang yang bisa berkarya. Ya, artinya kalau punya kemampuan yang cukup itu bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi angka ketergantungannya dengan orang lain itu sangat rendah. Tentu saja kalau SDM-nya berkualitas, SDM-nya baik. Nah, itu 2045. Tetapi kalau itu tidak disiapkan dengan cermat, maka yang terjadi adalah orang-orang dengan usia muda, usia produktif, tapi karakternya berantakan, perilakunya tidak bagus lah gitu. Sehingga memang bagaimana 2045 itu bisa kita upayakan, dan kalau kita bicara 2045, maka isinya adalah anak-anak atau orang-orang yang hari ini ada di bangku SD, SMP, SMA, dan yang di PAUD. Kalau kita 2045 kayaknya sudah masalah ya. Kita sudah masuk Indonesia
emas. Kalaupun kita masih hidup, kayaknya kita akan menjadi orang yang menggantungkan diri gitu. Maka sama yang dari sebelahkan saja. Nah, kebutuhan kita sekarang ini adalah menyiapkan bagaimana anak-anak yang balita tadi yang di PAUD, SD, SMP, SMA agar bisa menjadi generasi yang baik, generasi yang siap untuk mengisi Indonesia Emas 2045. Nah, inilah yang mendasari kebijakan dari Pak Menteri di slide berikutnya, Mas. Kemudian juga sudah dipayungi dengan undang-undang. Saya langsung di slide berikutnya. Nah, satu lagi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi secara regulasi keinginan untuk mewujudkan Indonesia 2045 sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Undang-undang dasarnya sudah oke. Undang-undangnya sudah sangat mendukung. Rencana strategi nasionalnya, visi Kabinet Merah Putihnya dan Nawacitanya sudah sangat oke. Tinggal problemnya adalah bagaimana ini kemudian bisa kita realisasikan bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menjalankan itu, maka slide berikutnya ini. Pak Menteri ingin kita bisa membantu beliau, membantu pemerintah ini untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita kalau melihat ada sekolah-sekolah yang nun jauh di sana, gitu, atau jauh dari jangkauan, atau diselenggarakan oleh masyarakat, sekolah swasta, artinya bukan sekolah negeri, tetap itu menjadi bagian dari peningkatan kualitas yang harus kita upayakan. Kenapa? Karena visi yang mau dibawa ini adalah berkualitas untuk semua. Nah, beliau dalam menjalankan visi ini maka sudah menggariskan kepada kita semuanya ada dua hal yang akan beliau kerjakan. Yang pertama, pendidikan bermutu. Ini di nomor 1 yang paling kiri akan beliau wujudkan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jadi Bapak Ibu sekalian, slide ini ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa revitalisasi sekolah ini adalah salah satu program prioritas dari Kementerian Dasar dan Menengah. Bahkan sebegitu pentingnya program ini, Pak Menteri itu mengambil anggaran ini, mengalihkan anggaran ini dari Kementerian PUPR gelondongan utuh 17,2 triliun ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, biasanya yang menyelenggarakan program ini melalui jasa-jasa kontraktor, ini dengan pendekatan partisipasi semesta dilakukan secara swakelola. Kebayangkan buat kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Dari kontraktor ke swakelola, kira-kira apa yang sudah bisa diselamatkan? Keuntungan, kualitas. Yang selama ini selalu ada patokan bahwa kan nggak mungkin namanya kontraktor itu mau bekerja tanpa ada keuntungannya kan? Itu paling nggak sudah dikunci sendiri 20%, 30%. Maka dengan swakelola itu akan menjadi nilai bangunan. Tinggal nanti menjadi volumenya yang bertambah atau kualitasnya yang semakin baik, atau volumenya bertambah, kualitasnya juga semakin bagus. Karena apa? Karena dikelola sendiri oleh penerima bantuan. Nah, saya ingin masuk ke yang kedua. Bagaimana agar harapan dari Pak Menteri ini dengan cara swakelola ini, maka satuan pendidikan kita itu bisa bangunannya semakin berkualitas,
Tapi yang kedua juga tentu jangan kemudian menjadi bulan-bulanan dari aparat. Maka kan harus ada cara kerja yang diatur tuh gitu. Nah, pertemuan kita itu akan mengatur seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kan ada dari perguruan tinggi, ada dari dinas, ada dari satuan pendidikan. Nah, saya ingin suhu kita itu sama, ya, semangat kita ini sama, ya. Dari unsur yang berbeda ini ada kolaborasi yang kuat sehingga tadi bermutu itu bisa kita wujudkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kegiatan ini menjadi sangat penting? Karena ini adalah salah satu dari program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah diupayakan dengan sebegitu ya saya tidak mudah untuk mengalihkan anggaran dari kementerian yang lain, itu tidak mudah, harus argumentasinya yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, harapan dari kementerian agar nilai dari bantuan yang akan dikelola oleh satuan pendidikan itu menjadi lebih bermakna. Dalam artian secara volume juga oke, secara kualitas juga oke, dan yang ketiga secara pengelolaan Bapak Ibu di satuan pendidikan ini semua aman, terselamatkan, gak ada yang nanti setelah akhir dari masa proyeknya lalu berurusan dengan auditor, berurusan dengan aparat, dan kita ingin semuanya ini dengan partisipasi semesta ini semuanya akan bisa berjalan dengan maksimal. Oke, slide berikutnya. Nah jadi ini baru kan sebenarnya program prioritas itu yang dua lagi itu, yang satu adalah penjaminan mutu pendidikan karena ini terkait dengan fungsi kami di BPMP. Kemudian yang satu lagi adalah sistem penerimaan murid baru untuk melengkapi 8 program prioritas. Nah yang ini Bapak Ibu, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara eksplisit sudah disebut bahwa itu dengan revitalisasi atau renovasi sekolah. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan dengan baik. Itu yang pertama ya, jadi Bapak Ibu, mengapa ini jadi penting? Kata kuncinya adalah karena ini menjadi program prioritas Kementerian Dasar dan Menengah. Lalu yang kedua, ini tidak ada di slide dan ini harapan pribadi saya kepada Bapak Ibu sekalian. Jawaban yang kedua, bagaimana agar revitalisasi ini bisa kita jalankan secara optimal? Maka satu kata yang harus kita lakukan yaitu kerjakan program ini dengan benar. Benar menurut apa? Maka pesan saya, karena kita adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang religius, tolong tanamkan betul di hati kita, di hati Bapak Ibu para pengelola dan siapapun nanti, karena Bapak Ibu kalau dari perguruan tinggi kan akan mendampingi ya, sebagai staf ahli, tenaga ahli nanti akan mendampingi sekolah ataupun masyarakat, dinas dan sebagainya. Tolong pastikan bahwa apa yang kita kerjakan ini benar menurut keyakinan agama kita masing-masing. Dan saya sangat yakin tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Jadi nilai-nilai dosa itu tetap harus kita hadirkan dalam hati kita. Jadi yang pertama, pastikan program ini bersih dari dosa. Yang kedua, benar menurut aturan. Program ini dibarengi dengan petunjuk teknis. Dan ini pasti akan ditingkatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti malam itu sudah akan ada materi yang terkait dengan pedoman-pedoman yang akan mengiringi program ini. Jadi pastikan secara juknis pedoman ini tidak ada yang dilanggar. Karena ini swasembada, kemudian anggarannya itu dari pemerintah, maka prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga harus dipenuhi. Ya, berapapun yang dibelanjakan harus
dicatat dan disertai dengan bukti. Lalu diarsipkan, dan kalau ada audit harus bisa digunakan sebagai bukti bahwa proses itu sudah kita jalankan secara benar. Kalau belanjanya harus di e-katalog, ikuti di e-katalog. Prinsip cari barang yang bagus, harganya murah, ya itu harus kita terapkan. Sehingga yang kedua, karena ini harus ada aturan yang kita taati, mohon nanti betul-betul juknis ini diperdomani Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ilmunya Pak Hasan ini nanti akan menjelaskan secara detail. Dan kalau ada hal-hal yang belum dipahami, jangan segan-segan untuk bertanya, berkoordinasi, berkonsultasi, bisa ke direktorat, bisa ke BPPMP, bisa ke dinas, karena kita semuanya akan bersatu padu untuk bisa mengamankan program ini. Jadi satu, nilai-nilai agama kita gunakan sebagai pedoman untuk kita benar. Yang kedua, juknis dan aturan yang relevan kita pakai untuk menjaga agar program ini juga benar. Nah, yang ketiga, kadang benar menurut agama saja, benar menurut aturan saja itu tidak cukup. Seringkali kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka benar secara etika itu juga perlu untuk kita gunakan, kita jaga. Sehingga kalau kita sudah dengan 3 kebenaran ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tidak ada yang perlu takut lagi dengan LSM misalnya. Kan ini pasti yang di LSM yang tidak benar itu kan ngintip-ngintip juga ini. Gitu, lihat di sekolah, wah ini sekolah di desa, tahu-tahu kok